Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan saya Reni Wulandari dan teman saya Aisyah Tabita. Dalam video ini kami akan mempresentasikan analisis laporan tahunan dari perusahaan Alfamart dan Indomaret. Nah, di sini ada beberapa laporan yang kami ambil, yaitu laporan laba rugi dan laporan keuangan atau neraca. Nah, di sini ada beberapa nama akun yang telah kami kumpulkan dan kami mengambil 2 tahun, yaitu 2020, laporan 2 tahun, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021, baik Alfamart maupun Indomaret bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya itu kita ke analisis horizontal. Nah, analisis horizontal ini digunakan untuk melihat tren keuangan selama sejumlah periode akuntansi tertentu. Analisis horizontal dapat digunakan dengan laporan laba rugi maupun laporan neraca. Nah, di sini ada 2 laporan, yaitu dari laporan Alfamart dan Indomaret. Nah, nah, untuk laporan laba ruginya sendiri itu untuk mendapatkan rupiahnya di sini itu kita melakukan penjumlahan, pengurangan maksudnya, sorry maaf, melakukan pengurangan, yaitu pada untuk mendapatkan ini itu tahun 2021 dikurang tahun 2020 dari setiap akun. Jadi dalam setiap akun itu kita melakukan pengurangan untuk mendapatkan rupiahnya, baik beban penjualan, laba kotor, beban operasional maupun laba tahun berjalan. Nah, seperti ini contoh dari akun penjualan itu untuk mendapatkan rupiahnya 2021 dikurang 2020. Ini di 2021. Kemudian untuk mendapatkan persentasenya itu hasil dari rupiah ini tadi kita bagi lagi dengan laporan dari tahun 2020 pada penjualan. Nah, ini kita bagi dari hasil rupiah tadi dengan laporan tahunan 2020 sehingga menghasilkan persentase berikut. Nah, untuk persentasenya ini kami otomatiskan melalui Word spreadsheet. Nah, untuk laporan Indomaret pun sama seperti ini. Nah, selanjutnya itu di laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan posisi keuangan ini juga sama, 2021 dikurang 2020 untuk mencari rupiahnya. Kemudian untuk persentasenya itu hasil dari rupiah itu dibagi tahun 2020. Semua akun itu seperti itu. Laporan neraca pada Indomaret pun juga sama. Kemudian kemudian analisis vertikal. Nah, analisis vertikal ini digunakan untuk melihat kinerja analisis proporsional dokumen seperti laporan keuangan. Nah, saat melakukan analisis vertikal itu setiap setiap akun dalam barisnya di laporan keuangan itu dimasukkan sebagai persentase dari akun lain. Nah, untuk laporan vertikal untuk analisis vertikal pada laporan laba rugi itu di sini hanya ada persentase, jadi persentasenya saja yang kita cari. Jadi persentasenya itu untuk mencari persentasenya itu semua akun yang ada di laporan laba rugi itu dibagi dengan akun penjualan, baik beban pokok, laba kotor, total beban operasional dan laba tahun berjalan itu dibagi. Contoh seperti pada akun beban pokok penjualan. Untuk mendapatkan persentasenya itu dibagi dengan akun penjualan. Jadi mendapatkan 79,67%. Nah, persentasenya ini sudah otomatis dari Google Spreadsheet. Nah, untuk akun-akun lainnya pun sama seperti itu. Nah, dibagi dengan penjualan. Untuk laporan laba rugi Indomaret pun juga sama. Selanjutnya itu kita ke laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, untuk neracanya ini sendiri, persentasenya ini dibagi dengan aset lancar. Nah, sedangkan tadi kan untuk laba rugi itu dibagi dengan penjualan. Kalau sini semua akunnya dibagi dengan
aset lancar. Misalkan contoh dari aset tidak lancar untuk mendapatkan persentasenya itu aset tidak lancar dibagi dengan total aset. Di total dengan total aset. Setiap tahunnya dibagi dengan total aset. Untuk di laporan Indomaret pun sama, semua akunnya dibagi dengan total aset. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan rasio keuangan. Jadi di sini terdapat 5 jenis rasio, terdapat likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan kita juga menambahkan saham. Terus untuk mendapatkan eh, nilai dari rasio tersebut, kita memasukkan eh, unsur-unsur dalam rumus yang tertera pada laporan keuangan dan laporan laba rugi dan juga neraca yang ada pada perusahaan Alfamart dan Indomart pada tahun 2020 dan 2021. Jadi likuiditas itu merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo. Jadi kalau misalnya bisa kita lihat di sini Alfamart itu dia menurun antara 2020 dan 2021 atau angka rasio likuiditas itu dia lebih tinggi pada tahun 2020 dibandingkan 2021. Dan juga sama dengan Indomaret, kita bisa lihat bahwa rasionya itu dia juga menurun. Dan selanjutnya yaitu solvabilitas. Jadi solvabilitas itu merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi seluruh hutang. Nah, jadi kalau misalnya bisa kita lihat di sini, dia itu rasionya antara tahun 2020 dan 2021 itu dia menurun juga sama dengan Indomaret. Nah, terus sekedar info di bagian likuiditas kita itu bagian persediaan dia tidak ada karena eh, untuk perusahaan Indomaret tersendiri dia lebih berfokus pada franchise. Nah, selanjutnya yaitu terdapat aktivitas. Aktivitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan utang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Kalau misalnya bisa kita lihat aktivitas di sini itu bagian Alfamart total aset turnover-nya naik dan yang lainnya turun. Sedangkan Indomaret itu antara tahun 2020 dan 2021 itu dia menurun semuanya. Sedangkan profitabilitas itu merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit dengan suatu ukuran dalam persentase. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa profitabilitas dari Alfamart antara tahun 2020 dan 2021 itu dia meningkat sama halnya dengan Indomaret. Dia memiliki profitabilitas antara tahun 2020 dan 2021 yang meningkat juga. Selanjutnya di bagian saham, di mana kami itu eh, lebih menspesifikkan angka di bagian laba bersih dan total ekuitas karena kita ingin menyesuaikan pada jumlah saham yang beredar jika dibandingkan dengan bagian laporan lainnya di mana dibulatkan dalam jutaan rupiah. Jadi di sini untuk dapat menyimpulkannya kami menggunakan rata-rata per di mana pada tahun 2020 rata-rata pernya itu adalah 88,7 di saat Alfamart 31,3 yang artinya dia itu under value atau under value itu dia cocok untuk dibeli dibandingkan dengan Indomaret. Kalau Indomaret itu berarti dia adalah over value atau cocok untuk dijual dibandingkan dengan Alfamart. Sedangkan di tahun 2020 rata-rata pernya itu 37,6 di saat Alfamart itu tetap under value atau cocok untuk dibeli dibandingkan Indomaret dan Indomaret itu dia over value atau cocok dijual dibandingkan Alfamart pada saat itu. Sekian presentasi kami mengenai analisis laporan tahunan dari perusahaan Alfamart dan Indomart. Terima kasih.